Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi nih bareng saya Ina Nofisari di channel saya sendiri. Kali ini saya mau ngebahas tentang child free ya, yang sekarang itu lagi diperbincangkan banget tentang ini. Apa sih child free itu? Nah, kalau yang saya pahami ya, child free itu adalah pilihan hidup seorang suami dan istri ya, sepasang suami istri untuk tidak memiliki anak. Memilih nggak punya anak itu dari anak kandung, anak tiri, ataupun anak angkat. Nah, memang mereka itu bebas dari anak gitu, nggak punya anak sama sekali. Nah, ini ada yang menganggap bahwasannya punya anak itu suatu hal yang sangat merepotkan katanya gitu. Nah, gimana ya tanggapan abinya Alila dan saya sendiri ya sebagai seorang pasangan suami istri tentang child free ini? Baik, kita langsung bahas. Sini udah ada Abi Alila. Assalamualaikum. Gimana nih ya abinya Alila? Pilihnya mau child free atau banyak anak? Tapi kalau saya jawab pasti banyak anak, soalnya anaknya udah banyak. Apa sih alasannya coba? Yang pertama tentu ya, kalau ditanya milih nggak punya anak atau pengen banyak anak, ya tentunya maunya kita dia banyak anak ya. Karena kenapa demikian? Karena Rasulullah sendiri mengatakan menganjurkan kita itu untuk banyak anak ya kan. Kenapa? Karena memang ketika kita punya banyak anak itu nanti akan menjadi sebuah sebuah kebanggaan gitu kan. Nah, kebanggaan ketika memiliki anak itu, anak yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar banyak anak, tapi bagaimana membentuk anak itu tadi menjadi karakter orang yang beriman kepada Allah. Ya, gitu doang ya. Nah, ini kan juga ada juga yang katanya orang yang milih banyak anak tuh karena menganggap banyak anak banyak rezeki. Itu gimana pandangan Abi? Ya, kalau ya sebagai seorang muslim ya, tentu yang harus kita jadikan sebagai pedoman dalam jalankan kehidupan itu adalah syariat Islam gitu. Baik terdapat dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah, baik perkara qiyas ataupun ijma sahabat. Jadi ketika sebuah kata-kata mengatakan banyak anak banyak rezeki, yang pertama sekali itu tuh memang betul. Kenapa? Karena ketika seseorang anak itu lahir di atas bumi, rezekinya udah ditanggung loh sama Allah. Nah, jadi jangan khawatir, jangan ragu untuk punya banyak anak. Ya, yang namanya banyak anak memang banyak tantangannya gitu kan, repot, nggak pasti. Nah, yang cuma itu tadi, kembali kepada tujuan kita itu menikah. Apa tujuan menikah? Ya, pertama sekali tujuan menikah itu kan adalah melanjutkan keturunan. Nah, setelah itu baru untuk mesempurnakan agama kita, atau karena dikatakan dalam hadis Rasulullah itu kalau orang yang belum menikah itu kan belum sempurna agamanya kan. Nah, jadi ketika kita memiliki banyak anak, insya Allah itu akan rezekinya udah diatur loh sama Allah. Jadi nggak usah ragu, nggak usah takut, nggak usah bimbang. Kalau yang paling penting itu adalah sebagai seorang suami, kewajiban kita itu adalah berusaha untuk menafkahi mereka. Jadi rezeki ini jangan kita berpikir aja seputar perkara uang. Rezeki ini banyak, skopnya luas. Kalau ingin dikaji itu para ulama banyak sampai berjilid-jilid kitabnya untuk menjelaskan tentang rezeki gitu. Bukan cuma perkara uang. Demikian. Nah, kalau pandangannya tentang child free ini, memilih hidup tanpa anak gimana? Kalau ada orang sebagai ingin menikah tapi tidak mau punya anak, itu keterlaluan ya. Itu adalah sebuah kesalahan dalam berpikir. Mengapa demikian? Nggak setuju, pasti nggak setuju. Sesuai tujuan. Enggak, iya. Yang pertama tidak sesuai dengan tujuan menikah itu tadi. Selanjutnya gini, kalau dibilang kalau punya anak itu nanti repot, nggak bisa begini, nggak bisa begitu, nggak juga kok, nggak mesti seperti itu. Seperti hal yang ditakutkan ini sebetulnya kan pemahaman yang lahir dari dari orang-orang yang bukan Islam. Ini membahayakan, merusak pola pikir kita sebagai seorang muslim jika seorang muslim mengikuti hal-hal tersebut. Seperti halnya negara Jepang gitu kan. Negara Jepang itu memang mayoritas mereka itu tidak lagi mau memiliki anak keturunan.
mereka menikahnya dengan robot, Boneka. dengan boneka. Nah, kalau ingin punya anak mereka tinggal memelihara anjing misalnya. Itu bisa kita lihat itu. Bahkan pemerintah Jepang sendiri sampai-sampai memberikan pengumuman untuk kepada masyarakatnya atau mengapresiasi masyarakatnya yang mau memiliki anak. Sementara hari ini hal tersebut yang dapat memberikan efek memusnahkan masyarakat itu sendiri, itu yang tidak itu malah yang diikuti oleh masyarakat Islam. Ini tentu sangat bertentangan dengan tujuan nikah, bertentangan dengan syariat Islam, nggak sesuai dengan fitrah. Nah, masa iya sih kita mau ternak, misalnya ternak ayam gitu, nggak mau ayamnya bertelur dan punya anak, ya nggak mungkin. Tentu kita tidak akan terjadi namanya regenerasi akhirnya sebagai generasi penerus bangsa. Sementara di dunia ini harus ada regenerasi untuk melanjutkan kehidupan gitu kan. Dan apalagi sebagai seorang muslim, tujuan kita di hidup di atas dunia ini adalah sebagai khalifah fil ard, ya kan, sebagai makhluk Allah untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan ketentuan-ketentuan Allah di atas dunia ini, agar kehidupan di atas dunia ini berjalan dengan sesuai kehendak Allah gitu. Nah, kira-kira gitu. Ya mungkin ya, kalau di era ini kan orang-orang yang memilih child free itu di sisi lain karena memang keterbatasan hidup kali ya. Era sekarang itu sulit banget untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Ya memang harus bekerja keras. Nah terus tapi kita harus ingat lagi dari tujuan menikah tadi kata Abdullah memang untuk melanjutkan keturunan. Nah kalau kita menikah tapi nggak mau punya anak, berarti kita tidak menjalankan sesuatu yang tidak sesuai tujuan dan juga memang nggak sesuai dengan fitrahnya manusia. Nah kemudian juga sebagai muslim kayaknya nggak layak banget kalau kita harus milih child free. Kenapa? Karena kita itu kan semua tujuan hidupnya adalah mencapai ridhonya Allah, berarti ibadah gitu. Kalau kita beranggapan punya anak itu repot, punya anak itu begini, nanti susah ngasih makannya, susah nyekolahinnya, nah itu berarti kita nggak yakin dengan ketentuan Allah dan juga kita itu nggak mau banyak ibadah kepada Allah. Padahal itu semua kan jadinya pahala ya kan. Nah kalau kita menjalaninya memang ikhlas karena Allah. Makanya bujukan-bujukan syaitan tadi itu yang kayak misalnya nanti susah beginilah, susah begitulah, nggak bisa manage waktu lah, itu semua kan bujukan setan. Padahal semua yang kesulitan itu tadi kita itu dapat pahala. Jadi saran kita jangan pernah memilih child free dalam hidup kita. Kalau udah menikah jangan pernah milih untuk tidak punya anak. Udah banyak sih ya kisahnya kalau ternyata nggak punya anak itu memang ada kegersangan dalam pernikahan ya kan. Makanya sampai-sampai ada yang rela untuk angkat anak ya kan, mengangkat anak. Kemudian apa lagi? Selain hal tersebut karena memang mungkin kode dari Allah gitu kan. Dan juga tadi banyak orang yang sampai-sampai mau untuk mengadopsi anak gitu. Sementara ketika mereka dalam kondisi fisik sehat, harusnya mereka bisa memiliki anak, mereka nggak mau. Ini kan sangat istilahnya tidak manusiawi gitu, tidak manusiawi, memang tidak sesuai dengan fitrah. Nah, itu menurut kami pribadi. Kembali juga sebetulnya dalam kita menjalankan kehidupan ini harus kembali kepada aturan Islam. Kalau kita sebagai seorang muslim keluar dari aturan Islam, ini sama saja dengan kita itu keluar dari aturan yang membuat kita menjadi manusia. Apa beda kita dengan binatang coba? Akal. Ketika kita keluar dari aturan Islam, itu sama saja kita keluar dari aturan yang membuat akal kita sehat. Coba kalau dengan aturan Islam akal kita itu sehat jadinya gitu, sesuai dengan fitrah. Nah, dan juga dalam banyak ayat Allah telah menyampaikan barang siapa yang tidak berislam secara kafah itu kan apa? Sesungguhnya mereka adalah ikuti langkah-langkah setan. Nah, sekarang pilihan kita ingin ikuti langkah setan atau tidak. Dan juga Allah sudah menjelaskan di dalam Quran surah At-Talaq ayat 2 itu, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan membukakan jalan keluar baginya ketika kita memiliki masalah, ketika kita memiliki problem dalam menjalankan kehidupan. Tetapi kita bertakwa kepada Allah, kita serahkan semuanya kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar kepada kita. Dan Dia memberikannya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah memberikan rezeki itu di tangan Allah. Kita cuma
usaha gitu. Nah, jadi itulah kira-kira penjelasan sedikit dari kami. Ya, by the way, Abdi Adila maunya punya anak berapa sih? Eh, berapa ya? Terserah Allah. Kita serahkan semuanya pada Allah. Berapa Allah mengizinkan, dan nggak punya target sih. Tapi ya memang maunya lebih dari yang ada pada saat hari ini. Ya, itu ya pembahasan dari kita. Oke, para mom yang merasa paling ribet punya anak, gak usah mikir itu semua akan merugikan kita, karena semua itu akan mendapatkan pahala. Jadi tetap semangat mendidik anak, kemudian jangan pernah memilih pilihan yang tidak Allah sukai ya. Nah, oke, ini ada Alila. Sampai di sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.